Angin pagi menelusup pelan melewati celah jendela pondok kayu itu. Embun masih berat di ujung dedaunan, menggantung seperti rahasia yang belum sempat jatuh. Di sebuah penginapan kecil di tepian hutan Kalindra, seorang perempuan bernama Nayara menatap jam tangannya. Pukul 5.12. Beberapa menit lagi ia harus bersiap untuk perjalanan yang sudah direncanakannya sejak 3 bulan lalu. Perjalanan yang sangat ia butuhkan, entah untuk menenangkan pikiran atau melarikan diri dari sesuatu yang telah lama mengusiknya. Nayara bukan tipe orang yang impulsif. Hidupnya terstruktur, setiap langkah dipetakan. Namun pagi itu, semua terasa berbeda. Ia berdiri lama di depan kaca, menatap pantulan dirinya sendiri, rambut hitam yang diikat sederhana, mata coklat yang dulu selalu tampak teduh namun kini tampak lelah. Di balik ketenangan wajahnya, ada badai yang tidak pernah reda sepenuhnya. Ia menarik napas panjang. Ini perjalanan yang kupilih, bukan pelarian, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Namun ia tahu, sebagian dari dirinya sedang kabur dari seseorang yang pernah ia sayangi, seseorang bernama Rafka. Bertahun-tahun lalu, Nayara dan Rafka adalah dua orang yang saling menemukan di tengah bisingnya ibu kota. Mereka berdua bekerja dalam dunia kreatif. Nayara seorang penulis skenario, sementara Rafka seorang fotografer yang karyanya berkeliling pameran internasional. Mereka selalu cocok, selalu saling melengkapi, selalu dapat tertawa bahkan pada hari-hari paling berat. Namun hubungan mereka perlahan berubah. Bukan karena orang ketiga, bukan karena pengkhianatan, dan bukan pula karena salah satu dari mereka berhenti mencintai. Justru sebaliknya, mereka terlalu mencintai hal lain, ambisi, mimpi, dan keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Dan entah bagaimana, cinta mereka tersingkir ke sudut yang jarang disentuh. Pada akhirnya, mereka memutuskan berpisah. Keputusan dewasa, yang katanya bijak. Namun kenyataannya, tidak ada perpisahan yang benar-benar matang. Sakit tetap ada. Rindu pun tetap datang. Sekarang, disinilah Nayara berada di tepi hutan yang jarang dijelajahi manusia. Di tangannya tergenggam sebuah buku kecil berwarna biru tua, buku catatan yang diberikan Rafka beberapa hari sebelum mereka berpisah. Halaman pertama buku itu berisi tulisan tangan Rafka. Untuk semua cerita yang belum sempat kau tulis. Semoga hutan ini mengizinkanmu menemukan salah satunya. Nayara menutup buku itu cepat, seolah tulisan itu bisa menembus dadanya. Kenapa aku tetap membawa buku ini? Batinnya. Ia tak punya jawaban. Pagi itu, Nayara bertemu dengan seorang pemandu lokal bernama Aldrin. Laki-laki parubaya dengan kulit kecoklatan dan suara berat yang menenangkan, seperti seseorang yang hidupnya dihabiskan berbicara dengan pohon dan sungai. Ini pertama kali masuk Kalindra? Tanya Aldrin sambil memeriksa perlengkapannya. Nayara mengangguk. Saya ingin menulis cerita baru. Katanya hutan ini punya banyak legenda. Aldrin tersenyum tipis. Legenda selalu ada di mana manusia memberikan ruang pada kesunyian. Ada sesuatu dalam ucapannya yang membuat Nayara terdiam. Mereka berjalan memasuki hutan. Daun-daun basah menempel di sepatu hiking Nayara, sementara cahaya matahari belum cukup kuat untuk menembus tajuk pepohonan. Aroma tanah yang lembab tercium pekat namun menenangkan, seperti memberitahu bahwa dunia masih punya tempat di mana manusia tetap kecil dan alam jauh lebih bijak. Perjalanan itu awalnya biasa saja. Mereka melewati sungai kecil, jalan tanah yang kadang licin, serta akar pohon yang melintang seperti tangan-tangan tua. Namun semakin mereka melangkah masuk, suasana berubah. Hutan Kalindra seolah menyimpan sesuatu, keheningan yang begitu padat dan kisah-kisah yang bersiap meletup jika disentuh. Di tengah perjalanan, Aldrin bercerita tentang legenda lama. Dulu, ada seorang perempuan dari desa selatan yang hilang di Kalindra, katanya. Ia datang untuk mencari ketenangan, tetapi tidak pernah kembali. Nayara menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah, jawab Aldrin. Ada yang bilang ia menyatu dengan hutan. Ada juga yang bilang ia menemukan sesuatu yang membuatnya memilih untuk tidak kembali. Memilih untuk tidak kembali, seperti apa? Tanya Nayara. Kadang, manusia menemukan kedamaian yang tidak ingin ia tinggalkan. Kata-kata itu tepat seperti pisau tumpul yang menyentuh kenangan Nayara. Apakah ia juga sedang mencari sesuatu untuk tidak kembali? Atau ia sedang mencari alasan untuk kembali? Menjelang siang, mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Cahaya matahari menyelinap lembut ke sela-sela pohon pinus,
menciptakan bayangan panjang yang menari setiap kali angin datang. Di tempat itu ada sebuah batu besar yang dipenuhi ukiran kuno. Nayara menghampiri batu itu. Jemarinya menyentuh permukaan kasar yang dingin. "Apa arti ukiran ini?" tanyanya. Aldrin menjelaskan, konon, ukiran itu tanda bagi mereka yang sedang mencari jawaban. Orang-orang dulu datang ke sini ketika ingin mendengar suara hatinya sendiri. Dan apa mereka berhasil? Aldrin tersenyum samar. Yang tahu hanya mereka sendiri. Nayara menatap ukiran itu lama. Ada sesuatu yang mengusik. Seolah dari celah-celah hutan, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Suara yang dulu pernah menenangkannya, tapi juga yang membuatnya menangis diam-diam setiap malam. Suara Rafka. Tentu saja itu hanya ilusi. Hutan seperti ini memang sering membuat seseorang mendengar pikirannya lebih keras dari biasanya. Tapi bagi Nayara, itu cukup untuk membuat dadanya sesak. Siang berganti sore. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah danau kecil. Airnya jernih sekali, memantulkan langit seperti kaca yang belum pernah retak. Nayara duduk di tepi danau, kaki digantungkan di permukaan air. Dari tasnya, ia mengeluarkan buku biru tua pemberian Rafka. Aldrin memperhatikan. "Buku untuk menulis?" "Hadiah," jawab Nayara singkat. Aldrin tidak bertanya lebih lanjut. Orang sepertinya sudah terlalu sering menemani orang-orang yang datang untuk menyembuhkan diri. Ia tahu mana luka yang perlu waktu, dan mana yang tidak perlu disentuh. Nayara membuka lembaran kosong. Tangannya memegang pena, namun ia tidak menulis apapun. Hanya menatap halaman itu lama, seakan berharap kata-kata akan muncul sendiri. Tapi yang muncul justru pertanyaan. Jika aku menulis cerita baru, apakah itu berarti aku menutup cerita lama? Ia tidak punya keberanian untuk menjawabnya. Saat matahari turun, mereka membuat tenda kecil. Api unggun dinyalakan. Suara kayu yang terbakar menciptakan ritme yang menenangkan. Nayara memandang nyala api itu lama, hingga Aldrin akhirnya berbicara. "Kau terlihat seperti seseorang yang sedang menunda sesuatu." Nayara menghela napas. "Saya merasa, seolah hidup saya berhenti di satu titik. Orang-orang bilang saya harus move on. Tapi bagaimana caranya jika saya sendiri tidak tahu dari bagian mana saya harus bergerak?" Aldrin menatapnya dengan lembut. "Yang kau hadapi bukan tentang meninggalkan seseorang, tapi tentang menerima bahwa dirimu berubah." Nayara terdiam. Aldrin melanjutkan, "Kadang orang yang kita cintai tidak hilang. Mereka hanya berubah bentuk dalam diri kita. Mereka tetap ada, bukan untuk mengikat, tetapi untuk mengingatkan siapa kita." Kata-kata itu menghujam pelan, tapi tepat. Nayara menunduk. Ia memejamkan mata. Dalam keheningan hutan, ia akhirnya menangis. Bukan tangis meledak, bukan pula ratapan. Hanya air mata yang mengalir perlahan, seperti air sungai yang melewati batu-batu sunyi. Aldrin tidak bertanya apapun. Ia hanya menambah kayu ke dalam api unggun, memberi ruang bagi Nayara untuk merasakan semuanya. Di tengah tangisnya, sebuah memori muncul. Sore ketika Rafka mengembalikan kunci apartemen mereka, tatapan matanya yang berusaha tegar meski bergetar dan suara lirihnya yang berkata, "Mungkin di kehidupan berikutnya kita bisa mencintai dengan waktu yang berpihak." Itu kalimat yang selalu menghantui Nayara. Ia membuka matanya. Malam semakin gelap. Bintang-bintang bermunculan perlahan. Nayara menatap langit. "Aldrin," suaranya pelan namun tegas, "apa semua orang bisa sembuh?" "Tidak," jawab Aldrin jujur. "Tapi semua orang bisa berdamai." "Apa berdamai berarti melupakan?" "Tidak. Berdamai berarti mengizinkan diri untuk tidak lagi terluka oleh hal yang sama." Untuk pertama kalinya sejak lama, Nayara merasa jawabannya masuk akal. Mungkin ia tidak perlu melupakan Rafka. Mungkin ia hanya perlu berhenti menyalahkan dirinya karena tidak bisa mempertahankan segalanya. Pagi berikutnya, sebelum melanjutkan perjalanan, Nayara kembali membuka buku biru itu. Kali ini, ia benar-benar menulis. Bukan cerita tentang cinta yang hilang. Bukan kisah patah hati. Bukan luka. Ia menulis tentang perjalanan. Tentang hutan. Tentang ketenangan yang menuntunnya kembali pada dirinya sendiri. Dan di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat sederhana. "Terima kasih, untuk cintamu yang pernah menjadi rumah. Kini aku membangun rumahku sendiri."
Saat pena berhenti, Nayara merasakan dadanya lebih ringan. Bukan karena ia sembuh, tapi karena ia akhirnya berhenti melarikan diri dari dirinya sendiri. Ketika mereka keluar dari hutan Kalindra pada sore hari ketiga, Nayara menatap kembali jalan setapak yang baru ia lewati. Ada kesedihan kecil, tapi juga ada kelegaan. Seolah di antara pepohonan itu, ia meninggalkan bagian dirinya yang dulu selalu membuatnya ragu. Aldrin menepuk bahunya. Perjalananmu baru mulai. Nayara tersenyum. Saya tahu. Ia berjalan menuju mobil jeep yang akan mengantarnya keluar. Sebelum masuk, ia kembali menatap hutan. Dalam hati, ia berkata pelan. Selamat tinggal, Rafka. Dan terima kasih, karena pernah menjadi bagian terbaik dalam hidupku. Tidak ada angin yang menyahut. Tidak ada suara dedaunan yang bergerak. Namun entah mengapa, Nayara merasa jawabannya sudah ia terima jauh sebelum ia mengucapkannya. Sore itu, dengan langkah pelan namun pasti, ia mulai menulis bab baru dalam hidupnya, tanpa melupakan bab lama, tapi juga tanpa membiarkannya menahan langkah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nayara merasa bebas.